Bahasan kali ini yaitu tentang perancangan perkasan jalan pada bagian perencanaan perkasan lentur dengan metode ASTO. Karena sangat panjang bahasan ini, maka akan dibagi beberapa bagian ya. Untuk saat ini kita akan bahas tentang bagian pertama. Jadi perancangan yang digunakan mengacu pada ASTO Guide for Design of Pavement Structure 1993. Jadi prosedur parameter perencanaan dijelaskan pada bahasan kali ini. Adapun pada perencanaan metode ASTO itu mengacu pada bagian alir berikut. Yang pertama, traffic atau lalu lintas itu variabelnya umur rencana, distribusi arah, faktor distribusi lajur, LHR pada tahun dibuka, traffic design, akhir umur rencana, damage vector, desain ESAL. Terus pada bagian reliability yaitu standar normal deviasi dan standar deviasi. Pada serviceability, faktor yang berpengaruh adalah terminal serviceability dan initial serviceability. Nanti dari terminal serviceability dan initial serviceability akan mendapatkan serviceability loss. Berikutnya ada Genese koefisien, ada CBR. Di faktor yang berpengaruh adalah resilient modulus dan ada layer koefisien. Nah, dari faktor-faktor tersebut nanti kita akan mencoba melakukan penghitungan dengan struktur numbernya ya. Terus akan dicek dengan equation atau persamaan memenuhi atau tidak. Kalau tidak, kita rubah lagi struktur numbernya dan dicek lagi equationnya atau persamaannya, dan jika iya maka kita dapat merencanakan tebal perkasanya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, traffic atau lalu lintas. Data parameter lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal perkasan meliputi jenis kendaraan. Dalam hal ini adalah kendaraan berat atau kendaraan bermuatan berat ya. Misalnya ada kendaraan pribadi, kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu dan seterusnya. Begitu juga volume lalu lintas ya. Volume lalu lintas harian rata-rata yang dihitung juga hanya kendaraan berat atau kendaraan angkutan. Terus pertumbuhan lalu lintas tahunan, ada damage factor, ada umur rencana. Umur rencana bisa ditentukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Terus ada faktor distribusi arah, ada faktor distribusi lajur. Terus yang terakhir ada equivalent single axle load atau ISAL ya, ISAL selama umur rencana atau traffic design. Nah, faktor distribusi arah itu DD sama dengan 0,3 sampai 0,7 dan umur diambil 0,5 ya. Ini berdasarkan ASTO 1993 halaman 2 Romawi strip 9. Sedangkan rumus desain traffic untuk ISAL atau equivalent single axle load seperti ini ya. Ada W18 sama dengan NM, ada LHRJ kali DFJ kali DA kali DL kali 365, di mana W18 itu traffic design pada jalur lalu lintas equivalent single axle load. LHRJ jumlah lalu lintas harian rata-rata 2 arah untuk jenis kendaraan J. Terus
DFJ atau damage faktor untuk jenis kendaraan J. J di sini maksudnya kendaraan tertentu ya. Terus DA adalah faktor distribusi arah, DL faktor distribusi lajur, N1 lalu lintas pada tahun pertama jalan dibuka, N kecil lalu lintas pada akhir umur rencana. Sini ada faktor distribusi lajur atau DL mengacu pada tabel 1.1. Pada tabel poin 1.1 faktor distribusi lajur atau DL itu dijelaskan bahwa jumlah lajur setiap arah itu berpengaruh terhadap distribusi faktor lajurnya ya. Jadi misalnya jumlah lajur setiap arah 1, maka distribusinya 100%. Jumlah lajur 2, faktor distribusinya 800 sampai 100%. Jumlah lajur 3, 60 sampai 80%. Jumlah lajur 4, 50 sampai 75%. Berikutnya kita bahas tentang reliability. Jadi reliability adalah probabilitas bahwa perkerasan yang direncanakan akan tetap memuaskan selama masa layanannya. Penetapan angka reliability dari 50% sampai 99,99% menurut ESTO. Itu merupakan tingkat keandalan desain untuk mengakomodasi kemungkinan melesetnya besaran-besaran desain yang dipakai. Semakin tinggi reliability yang dipakai, semakin tinggi tingkat mengatasi kemungkinan terjadinya selisih atau deviasi desain dan kenyataan. Besaran-besaran desain yang terkait dengan ini antara lain peramalan kinerja lalu lintas, peramalan lalu lintas, perkiraan tekanan gandar, pelaksanaan konstruksi. Peramalan lalu lintas dilakukan dengan studi tersendiri, bukan hanya didasarkan rumus empirik, tetapi tingkat keandalan jauh lebih baik dibandingkan bila dilakukan secara empiris linear data sekunder. Perkiraan tekanan gandar yang diperoleh secara primer dari WIM survei, tingkat keandalannya jauh lebih baik dibanding menggunakan data sekunder. Dalam pelaksanaan konstruksi, spesifikasi sudah membatasi tingkat atau syarat agar perkerasan sesuai atau lebih dari apa yang diminta desain. Bahkan desain merupakan syarat minimum dalam spesifikasi. Kinerja kekerasan diramalkan pada angka desain terminal serviceability PT sama dengan 2,5 untuk jalan raya utama, PT sama dengan 2,0 untuk jalan lalu lintas rendah, dan initial serviceability atau PO sama dengan 4,2. Angka ini bergerak dari 0 sampai 5. Reliability mengacu pada tabel 1.2 diambil dari ESTO 1993 halaman 2 Romawi strip 9. Standar normal deviasi ZR mengacu pada tabel 4.3.2 diambil dari ESTO 1993 halaman 1 Romawi strip 62.
Standar deviasi atau S0 untuk flexible pavement rumusnya sebagai berikut. S0 sama dengan 0,40 bandingkan 0,50 diambil dari Esto 1993 halaman 1 Romawi sampai dengan 62. Nah, mengkaji dari keempat faktor di atas, penetapan besaran dari desain sebetulnya sudah menekankan sekecil mungkin penyimpangan yang akan terjadi, tetapi tidak ada satu jaminan pun berapa besar dari keempat faktor tersebut penyimpangannya. Tabel 1.2 reliability yang disarankan ya. Jadi kalau untuk klasifikasi jalan tol, arteri, kolektor dan lokal ya, reliability untuk urban dan rural seperti ini ya. Sedangkan yang pada tabel 1.3 itu standar normal deviasi atau ZR, di mana reliability nanti akan didapat standar normal deviasinya, dengan catatan bahwa untuk menggunakan besaran-besaran dalam standar ESTO ini sebenarnya dibutuhkan suatu rekaman data, evaluasi desain atau kenyataan, beserta biaya konstruksi dan pemeliharaan dalam kurun waktu yang cukup. Dengan demikian, besaran parameter yang dipakai tidak selalu menggunakan angka tengah sebagai kompromi besaran yang ditetapkan. Penetapan konsep reliability dan standar deviasi. Jadi berdasarkan konsep penetapan reliability di atas, parameter reliability dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi, yang pertama berdasarkan parameter klasifikasi fungsi jalan, yang kedua berdasarkan status lokasi jalan, yaitu jalan urban atau jalan rural atau jalan lingkungan, penetapan tingkat reliability, penetapan standar normal deviasi, penetapan standar deviasi dan kehandalan data lalu lintas dan beban kendaraan. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Service Ability, Terminal Service Ability Index atau PT mengacu pada tabel 1.4 Initial Service Ability untuk Flexible Pavement. P0 sama dengan 4,2 diambil dari ESTO 1993 halaman 2 Romawi strip 10. Jadi pada tabel 1.4 Terminal Service Ability Index atau PT itu ada persen of people stating unacceptable dan PT-nya seperti ini. Penetapan parameter service ability itu untuk initial service ability PO misalnya sama dengan 4.5, terminal service ability index jalur utama atau major highway itu PT-nya sama dengan 2,5, terminal service ability index jalan-jalan lintas rendah PT-nya sama dengan 2,0 dan total loss of service ability-nya itu P0 dikurangi PT.
Yang berikutnya mengenai resilient modulus. Jadi resilient modulus itu yang pertama ada resilient modulus tanah dasar. Resilient modulus tanah dasar rumusnya seperti ini. Modulus tanah dasar MR sama dengan CR dikali CBR ya, satuannya PSI. Terus CR itu nilai dengan range 750 sampai 3000. Jadi MR kalau misalnya CR-nya 1500, jadi 1500 dikali CBR, maka MR-nya misalnya CBR-nya 6, maka MR akan ketemu 9000 PSI. Terus yang kedua ada resilient modulus agregat base kelas A dan B. Rumusnya MR sama dengan A plus B plus R. MR sama dengan resilient modulus satuan PSI. A-nya sama dengan 772 sampai dengan 1155. B sama dengan 399 sampai dengan 555 dan R sama dengan R value ya. Jadi rumusnya untuk mencari A diambil nilai rata-ratanya ya. Jadi 772 ditambah 1155 dibagi 2 sama dengan 964, maka angka A diambil 1000. Untuk nilai B misalnya nilai diambil juga sama, juga diambil nilai tengah. Jadi misalnya di sini ada 369 ditambah 555 dibagi 2 sama dengan 462. Misalnya diambil nilai 450. Sedangkan penentuan resilient modulus agregat base kelas A, misalnya CBR 80, R-nya 85 diambil dari ESTO 1993 halaman 2/21, maka MR-nya sama dengan 1000 ditambah 450 dikali 85 sama dengan 39.250 PSI, maka bisa diambil 40.000 PSI. Resilient modulus agregat base kelas B, CBR 40, R-nya 70 diambil dari ESTO 1993 halaman 2 Romawi strip 21, maka MR-nya ketemu diambil 30.000 PSI. Yang berikutnya resilient modulus base ATB, di mana Marshall stability 900 kg sama dengan 1982 lb, MR-nya 420.000 PSI diambil dari ESTO 1993 halaman 2/24, maka elastik atau resilient modulus aspal concrete surface cost sama dengan 4.500 PSI diambil dari ESTO 1993 halaman 2 Romawi strip 17. Demikian untuk pembahasan pada perencanaan perkerasan lentur dengan metode ESTO